Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo. Ini kali ini kita buat konten vlog dan juga podcast pagi-pagi ya. Ini seperti biasa kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap ya. Pagi ini kopi. Ada yang nanya, Pak kopinya pagi apa Pak? Ini kebetulan kalau pagi ini saya lagi ngopi dari Kopi Leweng. Ini dari Kang Aziz. Ininya variety prosesnya Halu Wine. Arabica single origin, enak banget. Terus saya filter dengan filter saya, pakai filter saya sendiri ya. Hasilnya bening, hitam nendang. Tarung kopi dulu. Oke. Topik kita pagi ini. Pagi ini saya sebenarnya banyak yang mau kita ceritakan, tapi saya mau bicara tentang scale dulu ya, skala. Kalau kita belajar di kampus, biasanya kita belajar itu dengan ukuran yang kecil, gitu ya, kecil. Misalnya kita buat program, kita contoh buat program, ya input, output, perkalian, database, segala macam. Misalnya database kelas, ukurannya berapa? 20 orang, 5 orang gitu ya. Atau kalau kita membuat, saya dulu pernah buat rangkaian, transistornya berapa? Ya belasan aja, belasan transistor. Terus dosennya bilang, ini bisa nggak dipakai untuk 1000 transistor? Mari kita coba gitu. Ternyata program saya nggak jalan, alias jalannya super lama, nggak selesai itu. Jadi seharian saya tungguin nggak selesai. Dari 15 transistor menjadi ribuan transistor nggak selesai seharian. Karena tadi program saya tidak didesain untuk scale ya, skala. Sama juga lah kayaknya kalau anak-anak di jurusan arsitektur, nggak tahu nih benar nggak ya. Kalau diajarin arsitektur dan sipil mendesain bangunan, kan bangunannya juga mungkin tingkat 1, tingkat 2 ya. Jarang yang langsung diajarin membuat bangunan 75 tingkat. Apa hotel yang tinggi itu apa? Burj Al apa? Kok lupa ya. Balik lagi, tapi topik skala. Skala itu memang menjadi masalah ya. Secara rule of thumb tuh kalau saya ini nih nggak ada bukti empiris, bukti ini ya teorinya ya, penurunannya, buktinya secara fakta belum ada, tapi berdasarkan pengalaman saya, kalau menguji sebuah sistem itu biasanya sistem akan mulai hancur atau mulai berat terasa kalau sudah di atas 2000 atau 2500. Misalnya gini, misalnya kita buat sebuah sistem untuk melakukan voting. Ya kalau dipakai untuk 5 orang, 10 orang nggak apa-apa. Begitu dipakai oleh 2500, tadi lagi menjed. Sama buat rangkaian saya juga gitu ya, kasih 1000 aja udah gitu ya. Sama juga ya kalau kita membuat sistem absensi gitu, dipakai untuk seorang, 2 orang, 10 orang nggak apa-apa. Bahkan 200 orang nggak apa-apa. Pakai 250, mulai kerasa. Saya menemukan angka ini tuh dulu waktu saya mengelola sistem email. Wah, ini udah lama banget ya. Awal tahun 90-an atau akhir tahun 90-an ya, saya lupa. Mengelola sistem email untuk lab kecil ya, skala kecil nggak masalah. Tapi begitu di scale up untuk skala 2500 jadi masalah. Apalagi waktu itu saya suruh diminta juga untuk mengelola sebuah sistem manajemen user ID di kampus itu. Wah, itu kampusnya kan mahasiswanya banyak ya, puluhan ribu ya. Maka saya harus meredesain semuanya. Kalau Anda perhatikan juga, kalau di sistem Unix juga ya, kalau kita membuat user ID itu kan juga user ID-nya dibatasi ya, hanya 64.000 ya. Karena itu 2 bytes ya, 64.000. Jadi kalau saya punya sebuah sistem, orang bisa login gitu 200.000 gitu. Nggak bisa pakai itu, tidak langsung, tidak straightforward. Ini semuanya kalau di dalam sebuah ini ya, teori complexity itu ada yang namanya big O. Big O nanti Anda itu big O gede ya, big O gitu, big O, big O. Orang bilang big O. Nah, itu menunjukkan kompleksitas sebuah sistem. Ada kompleksitas sebuah sistem yang dia nggak nambah ya. Kalau misalnya jumlah orangnya, jumlah datanya naik nggak nambah ya. Itu jadi dia konstan ya, istilahnya konstan. Big O-nya konstan, jumlah data itu disebutnya N itu konstan. Ada yang jumlah datanya menaik, maka dia akan linear ya.
Kalau kebutuhan, nah ini biasanya kita ukur-ukur kalau di dalam sistem komputer tuh kebutuhan memori atau kebutuhan disk, kebutuhan memori disk network gitu ya. Misalnya kebutuhan memorinya kalau untuk 10 data dia membutuhkan 10 bytes, untuk 100 data 100 bytes, untuk 1 juta data 1 juta bytes ya, tinggal itu linear. Tapi ada juga yang ngeri itu yang eksponensial. Ya, misalnya pangkat 2 aja ya. 10 data pangkat 2 butuhannya 100, 1000 data kebutuhannya 1 juta. Udah karena kok pangkat 2 ya. Pangkat 2 iya 1000 pangkat 3 pangkat 2. 1000 kan 1000 kali 1000 lah ya pangkat 2 itu kan 1000 kali 1000 ya betul ya benar 1 juta ya. Kalau 10.000 udah 100 juta. Kalau 100.000 kita sudah mulai masalah. Nah itu yang eksponensial ya, kita ya inilah ya nanti kita bahas lagi lebih spesifik. Tapi skala ini juga ini kebetulan saya terkait dengan skala ini sebetulnya terpicu oleh situasi pandemi di Indonesia saat ini. Nah kalau kita lihat jumlah penduduk Indonesia ya 250 juta katakanlah ya, exact numbernya, nomor angka persisnya saya nggak tahu, tapi 250 juta. Menangani masyarakat ya, warga yang banyaknya 250 juta itu nggak gampang. Singapura cuma 5 juta. Dengan 250 juta bagi aja tuh 50 kali lipat. Itu kayak keluarga ya, yang satu keluarganya punya 1 anak, yang satu keluarganya punya 50 anak. Gak kebayang ya, ada satu keluarga yang punya 50 anak. Itu bukan keluarga, itu keluarga besar ya, namanya besar. Jadi itu beda ya, Anda kebayang kan, jangankan gitu. Dengan Malaysia berapa penduduknya? 25 juta. Kanada juga mungkin sekitar 25 juta. Jadi sama ya, 20 kali lebih besar kita itu. 10 kali lebih besar ya. Kalau 10 kali lebih besar pun juga itu ya. Jadi ada keluarga yang anaknya 10 dan keluarga yang anaknya 1. Kalau di angkatan orang tua saya, itu generasi di atas saya itu masih memungkinkan. Keluarga di atasnya orang tua saya aja ber-12 plus ininya lagi. Jadi mungkin sekeluarga tuh anaknya tuh udah 17 kali ya. Ya ada anak yang dia pungut segala macam. Tapi 17 ya, 17. Bayangkan 17 anak ya. Nah, kalau sekarang udah itu nggak masuk ke akal ya, komprehend. Sekarang balik lagi ya. Jadi kalau masalah vaksin kalau kita melakukan vaksin terhadap seluruh orang Indonesia mungkin susah ya. 250 juta yang mau divaksin 2 kali lagi. Mungkin mau nambah 3 kali lagi ya. Akan sangat beda menangani dengan negara lain. Yang skalanya sebesar Indonesia tentu saja ada Cina, ada India, ada Amerika, gede-gede ya sama segala. Maka kita semua struggling ya, yang negara-negara besar ini berjuang keras untuk menangani kasus ini. Scale itu sangat ini ya, susah diatasi. Kalau kita bicara herd immunity aja, herd immunity itu berapa ya? Berapa persen? Herd immunity bahwa akhirnya komunitas itu kuat menghadapi penyakit ini ya. Katakanlah 80%. 80% dari 250 juta itu 200 juta ya. 200 juta bayangin. Jadi 200 juta orang sudah pernah kena atau udah divaksin. Harus ada 250 juta. Kalau katakanlah orang nggak mau vaksin ya, berarti harus ada 200 juta orang Indonesia kena COVID dulu ya. Ya kalau hanya OTG, isoman segala macam nggak apa-apa. Tapi kalau 250 juta orang bersamaan sakitnya, wah. Itu nggak akan kebayang oleh negara-negara lainnya. Jadi kalau sebelum kita menyalahkan pemerintah ya siapa lagi yang disalahkan kalau nggak pemerintah ya. Tapi sebelum menyalahkan pemerintah kita juga berempati lah ya terhadap sesama. Saya paham juga lah ini bukan hal yang mudah. Ini saking ini serunya ngobrol kopinya dingin nanti. Tapi balik lagi ya, scale. Problemnya adalah kalau misalnya dalam satu saat kita sakit ya, orang Indonesia sakit, berapa yang persen yang sakit? Kita ambil persen aja. Maka sanggupkah kita menangani orang yang sakit pada saat yang bersamaan? Katakanlah 25%. 25% dari 250 juta itu seperempatnya 60 juta. Iya ya. 240, katakanlah 240 bagi 4. Kok hitung-hitungnya ya, 240 baginya 60 juta ya, seperempatnya 60 juta. Jadi kalau kita bersamaan sakit 60 juta,
mampuslah dimanapun juga ya, rumah sakitnya nggak sanggup ya. Jangankan gitu ya, di kita ini saya lihat saya kan buat statistik ya, kasus-kasus itu ya. Kalau yang kena kasus di Jawa Barat ya nih 1.000 oke. Begitu yang kena kasusnya ini ya, yang ini ada 10.000, maka kita udah berat itu ya. Nah itu dia, antara 1.000 dengan 10.000 tuh 10 kali kan ya, 10 kali itu. One order, kalau orang bilang one order magnitude 10 kalinya tuh satu order lebih gede gitu ya. Itu sama tadi ya, seperti punya anak satu ya, keluarga yang beranak satu dengan keluarga yang beranak 10. Wah itu repotnya luar biasa ya, luar biasa. Jadi dapat dibayangkan betapa situasinya kayak ini. Maka perlulah kita berempati ya, kasihan para nakes ya. Bayangkan mereka harus terima ya. Kalau ada orang sakit gimana, masa mau ditolak? Mereka harus terima. Padahal tempat udah nggak ada. Padahal mereka udah capek, udah ngurusin segala macam. Nah, maka marilah kita lakukan peran kita ya. Ya kita berusaha untuk tidak sakit. Memang ada orang yang mau sakit Pak. Tentu saja nggak ada. Iya paham saya. Iya sih, memang nggak akan ada orang yang pengen sakit dengan apa ya? Dengan pengen sakit nggak ada ya. Tapi kita berusaha supaya kita tidak terjangkit sakit lah. Ya jadi kita ya kalau terpaksa harus mengurung diri ya mengurung dirilah terpaksa. Nggak enak, nggak mudah, nggak nyaman. Memang sih memang. Tapi semuanya kita ya, bukan hanya Anda, saya gitu ya. Tapi semua orang memang ya ini kalau orang Sunda bilang wayah naweh gitu ya. Iya. Ya, situasinya seperti ini. Sampai kapan Pak? Nah itu juga kita nggak tahu gitu ya. Ya itulah kebutuhannya apa ada ini ya ada kesabaran ya, kita diuji kesabaran kita. Kembali lagi, kita balik lagi ke scale, mulanya kemana-mana ya. Jadi ada scale masalah teknis tadi ya, masalah programming, masalah mendesain sistem, masalah mendesain segala macam, juga scale dalam hal urusan pandemi dan seterusnya. Nanti kita bahas lagi ya, cukuplah ya sekarang pagi ini ramblings, 10 minutes, udah nih kayaknya udah lebih dari 10 menit, 12 menit ya. Pagi-pagi sambil ngopi, membahas sedikit tentang sebuah topik ya. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya ya. Jaga kesehatan ya. Ngopi dulu.